Kita akan membahas mengenai peperangan yang akan terus terjadi sampai dengan akhir zaman. Atau dalam arti lain, peperangan abadi begitu. Dilansir dari sindonews.com, hubungan Turki dan Yunani kembali memanas setelah Ankara menuding Athena melecehkan kapal penelitiannya di Laut Aegea yang dibantah dengan tegas oleh pihak yang disebut terakhir. Insiden ini terjadi ketika kedua negara anggota NATO berusaha untuk melanjutkan pembicaraan mengenai sengketa maritim. Hubungan Yunani dan Turki sempat memanas pada tahun lalu setelah Ankara mengirim sebuah kapal eksplorasi dan armada kecil angkatan laut untuk melakukan penelitian seismik di perairan yang dianggap Yunani miliknya di bawah perjanjian pasca perang. Yunani menanggapi dengan membayangi armada Turki tersebut dengan kapal perangnya dan dengan melakukan latihan angkatan laut dengan beberapa sekutu Uni Eropa dan Uni Emirat Arab. Pemicunya atau latar belakangnya adalah eksploitasi sumber daya alam di wilayah Mediterania Timur oleh Yunani dan didukung oleh Uni Eropa termasuk juga Israel. Sedangkan Turki sendiri tidak setuju dengan mereka. Israel dan Palestina sendiri mempunyai latar belakang yaitu sejak Yahudi tersebar dari tanah perjanjian yang diklaim mereka sebagai pemberian daripada Tuhan, sampai akhirnya tahun 1919 Yahudi tersebut memilih tanah Palestina ya untuk dijadikan tempat berkumpulnya orang-orang Yahudi kembali, dan mereka juga ingin mendirikan sebuah negara yaitu yang kita kenal Israel sampai saat ini. Sedangkan Palestina sendiri mengklaim bahwa mereka lah yang mendapat tanah tersebut pasca kekalahan Ottoman dari Inggris. Sampai akhirnya wilayah Palestina pun sampai harus dibagi dua. Dan sampai sekarang mereka masing-masing juga memiliki klaim kepemilikan masing-masing. Dilansir dari Detik News, para menteri luar negeri Uni Eropa berencana mengadakan pembicaraan melalui video terkait meningkatnya pertempuran antara Israel dan Palestina. Pertemuan secara daring tersebut akan berlangsung pada Selasa, 18 Mei mendatang. Mengingat eskalasi yang sedang berlangsung antara Israel dan Palestina dan jumlah korban sipil yang tidak dapat diterima, saya akan mengadakan video telekonferensi dengan para menteri luar negeri Uni Eropa pada hari Selasa mendatang, tulis Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell di Twitter pada hari Minggu 16 Mei 2021. Kami akan berkoordinasi dengan dan membahas bagaimana Uni Eropa dapat memberikan kontribusi terbaik untuk mengakhiri kekerasan saat ini, ujar dia. Sebanyak 27 negara anggota Uni Eropa kerap duduk bersama untuk menentukan sikap atas konflik yang terjadi. Negara anggota seperti Jerman, Austria, dan Slovenia dengan tegas mendukung hak Israel untuk membela diri dari serangan Hamas. Dilansir dari CNBC Indonesia, pemimpin Gereja Katolik Roma Vatikan, Paus Fransiskus menyatakan serangan aparat keamanan Israel ke warga Palestina di Yerusalem yang telah menewaskan lebih dari 100 orang adalah peristiwa yang mengerikan dan tidak dapat dibenarkan. Menurut Paus, serangan tersebut juga berpotensi mengarah pada situasi yang lebih buruk dan menyebabkan lebih banyak korban yang tewas. Pada hari-hari ini, bentrokan bersenjata yang kejam di jalur Gaza dan Israel telah mengambil alih dan berisiko merosot menjadi spiral kematian dan kehancuran, ujar Paus. Dilansir dari AFP Minggu 16 Mei 2021. Salam Sobat Sarumpun, kembali dalam channel kita yaitu Sarumpun Channel. Kali ini saya ingin memberikan sebuah pandangan mengenai peristiwa yang sedang terjadi, yang sedang hot-hotnya, yaitu konflik antara Israel dan Palestina. Kitab Daniel pasal ke-11 ini berbicara mengenai Raja Negeri Utara dan juga Raja Negeri Selatan. Sebagaimana kita tahu, kalau kita baca ayat 1 sampai dengan ayat 12 ini berbicara mengenai Raja Negeri Utara di masa yang sudah lampau atau yang sudah lewat. Ketika itu diwakilkan oleh bangsa Yunani yang sudah menang atas Persia. Ini berlanjut dengan sejarah bangsa Romawi yang berperang dengan bangsa Yunani. Sejarah ini berlanjut dengan bangsa
Romawi yang menang atas Yunani. Itu ada di ayat 2 sampai 20. Kemudian kita berlanjut ke ayat ke-13 sampai 22. Ini juga adalah kisah yang sudah terjadi, sudah dikasih dalam Tuhan. Raja negeri utara ketika itu diwakilkan oleh bangsa Romawi yang sudah merebut kekuasaan dari bangsa Yunani. Nah, bangsa Romawi akhirnya menang dan juga menguasai utara, kemudian juga menguasai tanah Pamai atau dalam hal ini Yerusalem. Sebagaimana kita tahu dalam perjanjian baru akhirnya bangsa Romawi lah yang menduduki Yerusalem tentu saja. Dan puncaknya adalah penyaliban Tuhan Yesus Kristus tentu saja. Di ayat ke-23 sampai dengan 30 dalam kitab Daniel pasal 11 ini berbicara mengenai juga masa yang sudah lewat, ya. Di mana bangsa Romawi ketika itu kalah akhirnya oleh pasukan Ottoman atau Turki saat ini kita kenal. Kita mengenalnya dalam peristiwa Perang Salib tentu saja ketika Konstantinopel jatuh ke tangan pasukan Ottoman, ya, ketika itu. Di ayat ke-31 sampai dengan 39 inilah masa yang saat ini sedang kita jalani, ya, yaitu masa-masa kesulitan orang sering menyebutnya. Ya, bangsa Romawi itu, ya, yang dulu menyalibkan Tuhan Yesus saat ini diwakili oleh satu orang pemimpin, oleh satu raja, begitu dikatakan di kitab ini. Kemudian dia tidak sendiri, dia memiliki dukungan atau pasokan, gitu ya. Nah, itu belum kita ketahui sampai saat ini. Negeri utara tentu saja dalam ayat 31 sampai 39 ini masih dikuasai oleh Turki. Ya, sebagaimana kita tahu tadi di ayat sebelumnya, Turki berhasil mengalahkan bangsa Romawi. Akhirnya mereka menguasai Konstantinopel dan juga Bizantium yang ada di utara sana. Ayat 40 sampai 45 inilah yang akan kita bahas, yaitu mengenai raja negeri utara yang masih dipegang sampai saat ini oleh Turki dan juga raja negeri selatan, yaitu Israel sendiri. Di dalam ayat inilah, ya, dinubuatkan mengenai masa akhir zaman. Ketika si raja dari Romawi tadi, ya, tiba saatnya dia akan langsung menyerang Yerusalem. Tentu saja dengan pasukan-pasukannya, dikatakan di sana. Dengan banyaknya tentaranya. Bahkan dia berhasil menarik bangsa Mesir. Bahkan dia menarik juga, dikatakan di sana, Ethiopia, ya, orang-orang Libya begitu ikut, orang-orang di Afrika sana, dan masuklah dia ke dalam Yerusalem. Tapi sebelumnya dia akan berperang dengan orang-orang Turki, dengan bangsa Israel tentu saja. Sampai nanti akhirnya kita tahu di ayat sana, si raja ini terkaget mendengar kabar dari timur dan utara. Akhirnya dia keluar dari Israel. Dia mendirikan kemah kejayaannya, atau katakanlah markas besarnya begitu, di luar kekuasaan atau di luar tanah Israel. Dikatakan di situ adalah di antara gunung Pamai dan juga laut. Kemungkinan besar ini adalah di tanah Palestina. Ya. Nah, artinya tanah Palestina akan tetap ada dalam masa-masa itu. Ketika nanti akhir zaman pun Palestina ini akan terus diperebutkan. Nah, kalau kita sudah mengetahui hal ini, sikap seperti apa yang harus diambil oleh orang Kristen? Sudah dikasih dalam Tuhan. Orang Kristen seharusnya tidak memihak atau netral. Ya, dan ini merupakan pendapat pribadi saya. Kenapa saya katakan orang Kristen seharusnya netral atau tidak memihak, baik itu Israel ataupun Palestina? Yang pertama, alasannya adalah karena kita tidak mengetahui konflik yang sebenarnya terjadi di sana. Satu pihak berkata bahwa ini murni adalah terorisme atau penjajahan. Dalam kata lain, ini berbicara mengenai pencaplokan tanah yang dilakukan oleh bangsa Israel. Di sisi yang lain, pihak Israel bilang ini adalah diakibatkan karena Hamas atau anggota teroris begitu ya. Manakah yang benar begitu? Tidak bisa kita pastikan karena kita bukan orang asli penduduk sana. Juga kita bisa melihat banyaknya media-media yang berusaha menggiring kepada satu opini begitu. Meskipun ada beberapa fakta, tapi fakta ini bisa buat
dipalsukan ataupun dilencengkan sedemikian rupa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah karena dalam sejarahnya, seperti yang tadi kita lihat di dalam kitab Daniel tadi, bahwa bangsa Israel memang bangsa pilihan Tuhan, umat pilihan Allah. Tetapi ada satu momen di mana ketika itu bangsa Israel menjadi tidak taat pada Allah, menyombongkan diri, dan akibatnya apa? Mereka harus beberapa kali jatuh ke tangan penjajah. Dan ini diizinkan Tuhan sampai saat ini pun. Ketika nanti Tuhan atau Allah bilang bahwa tiba saatnya Israel akan bersatu kembali, ya. Nah, namun dalam sejarah kita bisa melihat bagaimana bangsa Israel dijajah ya oleh banyak bangsa-bangsa, dan kemudian itu melalui peperangan. Kemudian artinya adalah berarti tidak semua bangsa Israel yang merupakan umat pilihan Allah adalah orang-orang yang benar di mata Tuhan, di mata Allah. Tentunya. Kenapa? Karena tadi kita bisa melihat bahwa toh bangsa Israel juga jatuh ke dalam dosa. Toh bangsa Israel juga menjadi lalim, ya. Tadi kita lihat melupakan Tuhan, menyombongkan diri, gitu. Nah, lalu alasan yang ketiga adalah Alkitab sudah menubuatkan begitu bahwa kalau Israel dan Palestina ini akan terus bergejolak, akan terus ada konflik, akan terus tanah ini diperbutkan antara Israel dan juga Palestina. Kenapa? Karena kita tahu tadi di kitab Daniel yang tadi sudah kita baca itu, bahwa si raja Romawi ini nanti akan keluar dari tanah Israel dan kemudian akan diam di sana. Ya, diperkirakan itu adalah di Palestina. Nah, artinya apa? Wilayah ini sampai nanti pun akhir zaman akan terus ada. Wilayah ini bukan punya Israel, bukan juga punya Palestina. Ini masih akan terus diperebutkan gitu. Ya, itu yang ketiga. Jadi ini bukan masalah kita mendoakan supaya Israel akhirnya menang, akhirnya bisa merebut tanah itu, ataupun sebaliknya agar Palestina tetap ada di wilayah itu, agar Palestina merdeka. Bukan seperti itu. Tapi ini adalah masalah ya penubuatan Alkitab, atau dalam bahasa kasarnya kita berdoa ataupun tidak berdoa agar tanah ini tidak diperebutkan, tetap saja toh Alkitab sudah menubuatkan akan pasti terjadi sampai akhir zaman. Dalam hal ini yang sedang memainkan perannya adalah bangsa Israel, peran utama. Lalu kita bangsa Indonesia seperti bangsa-bangsa lainnya pun, apalagi bangsa Indonesia ya, sepertinya tidak memiliki peran yang begitu besar dalam hal ini. Ya, tidak ada peran langsung, karena ini murni adalah soal Israel dan juga Palestina. Nah, kalau begitu, ya, mungkin kita hanya bisa mendoakan dan juga hanya bisa mengecam dan lain sebagainya. Jadi ini murni adalah bangsa Israel yang sedang memainkan perannya. Alasannya kenapa kita harus netral atau kenapa kita tidak memihak Israel ataupun Palestina adalah justru yang kita waspadai di sini adalah bukan penjajahan Israel, atau bukan terorisme, atau bukan masalah Israel dan Palestina, tetapi adalah si Raja Romawi ini yang akan memasuki tanah perjanjian, Yerusalem tentu saja. Dikatakan di kitab Daniel tadi bahwa ada waktunya nanti ketika akhir zaman raja ini akan memasuki tanah permai, Yerusalem. Dia akan berperang melawan raja negeri selatan, dalam hal ini adalah Israel, dan juga dia akan berperang dengan raja negeri utara, dalam hal ini adalah bangsa Turki. Nah, kemudian di saat itu adalah masa-masa sukar, saudara-saudara dalam Tuhan, masa-masa kesusahan. Jadi bisa diperkirakan raja ini yang memberi kesukaran untuk semua negara di semua belahan dunia, termasuk Indonesia. Nah, jadi saudara-saudara dalam Tuhan, yang kita lihat seharusnya, yang kita fokuskan adalah bagaimana kita mempersiapkan iman kita untuk menyongsong, untuk mempersiapkan ketika nanti si raja ini akan datang. Dalam kitab Wahyu tentu kita tahu dia adalah si pemimpin, ya, si
tanduk kecil itu yang disebut juga antikris. Dialah orangnya. Nah, inilah yang harus kita waspadai, saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Lalu langkah kedua atau sikap yang harus dimiliki oleh umat Kristen, saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, selain tadi kita bersikap netral, tidak memihak Israel, juga tidak memihak Palestina, bukan berarti kita menjadi diam dan tidak peduli, acuh gitu. Yang kedua adalah berdoa agar tidak banyak korban jiwa yang timbul. Ya. Dan juga kita berdoa agar kalau memang Hamas ini memang benar-benar ada, ya bukan buat-buatan begitu, bukan rekayasa, ya kita berdoa agar Hamas juga musnah begitu ya. Segera dimusnahkan oleh Israel gitu. Yang ketiga, inilah yang harus menjadi concern kita. Biarlah melalui peperangan ini, melalui kondisi yang saat ini terjadi, ada banyak perjumpaan antara mungkin tentara-tentara Israel atau orang-orang Palestina yang menjadi bertobat, bertemu dengan Tuhan Yesus. Kita perkenalkan bahwa di tengah-tengah peperangan ada pengharapan, yaitu Tuhan Yesus sendiri yang memberikan perdamaian. Yang keempat adalah menyampaikan pesan kita, pesan berduka, pesan berbelasungkawa, pesan simpati kita kepada korban-korban yang berjatuhan. Ya. Kalau ada yang mengatakan bahwa ini adalah soal kemanusiaan, ya saya setuju, sepakat. Ya. Maka orang Kristen pun sebenarnya dan seharusnya adalah mereka punya simpati, entah itu kepada orang-orang yang ada di Palestina, korban-korban yang jatuh di Israel. Ya, kita harus bersimpati, menyampaikan pesan itu, berdoa kepada mereka. Bahkan kalau mau, datanglah ke sana, ke tempat konflik sana, bantulah mereka yang terkena atau korban-korban yang berjatuhan. Itu.